Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Isar Masri dan perkenalkan teman saya yang namanya Fahim Asmi. Shalom. Kali ini kita akan membahas mengenai Wahabi ya Mas Fahim ya. Ya, bisa. Nah, kenapa saya ingin membahas Wahabi dengan Mas Fahim? Karena Mas Fahim itu salah satu orang yang dimana dia itu mengajar di pondok pesantren ya. Ya, betul. Nah, jadi dia itu sedikit tahu lah atau mungkin lebih tahu daripada kita mengenai tentang Wahabi. Nah, Mas Wahim, Wahabi itu apa sih Mas Wahim? Ya, sedikit singkat padat dan jelas ya. Wahabi itu yang saya ketahui lahir tumbuh dari sebuah negara yang kita kenal adalah Arab Saudi. Ya, yang mana pada saat itu ya dari katanya saja Wahabi, berarti Wahab diambil dari nama seseorang pada zaman itu, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi. Ya, pada tahun 1700 ya sekitar tahun itulah. Nah, gerakan ini atau pemahaman ini yang mana Abdul Wahab mencetuskan, mereka mengajarkan lebih menekankan kepada tauhid. Oh, jadi gerakan Wahabi itu menekankan pada tauhid. Yang mana mereka menolak segala praktik-praktik kesyirikan, bid'ah. Ya, istilahnya yang jauh lah dari kata tauhid. Tauhid sendiri itu bermakna esa atau satu. Gitu. Jadi Wahabi itu termasuk sebuah gerakan yang ada dari tahun 1700 dari Arab Saudi. Itu gerakannya itu membawa tauhid gitu Mas ya? Ya, betul. Oh, nah tauhid yang dibawa oleh Wahabi sendiri tuh kayak modelnya kayak gimana? Ya, seperti kembali kepada Al-Quran dan hadis, kemudian ya penyederhanaan dalam ibadah, kembali ke zaman Rasul seperti dulu. Nah, ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan yang saya ketahui mengenai tauhid itu kan tentang gimana caranya, bukan gimana, itu antara makhluk dengan yang esa ya. Apakah itu tauhidnya itu lebih ke arah keimanan atau dalam ranah syariat gitu? Ya, kurang lebih sama. Syariat maupun apa tadi? Keimanan. Nah, jelas iman jelas sekali karena kita harus beriman kepada Allah, jelas. Ya, tuh. Nah, itu gerakannya kan ada dari Arab Saudi ya. Nah, itu bisa masuk di Indonesia itu gimana Mas ya Wahabi itu? Untuk masuk ke Indonesia sendiri saya kurang mempelajari lebih dalam, tetapi Wahabi sendiri itu tidak tidak terlalu tampak di Indonesia ketika para pengikutnya menjalankan gerakan tersebut, kurang tampak dari segi pelaksanaannya. Jadi dalam ranah pelaksanaannya itu nggak terlalu tampak ya. Tapi di Indonesia ada kan Mas ya? Gerakan Wahabi sendiri insya Allah di setiap negara yang mayoritas beragama Islam pasti ada. Dan misinya gerakan Wahabi itu menyebar itu misinya apa Mas? Untuk mengejarkan tauhid aja atau ada misi yang lain gitu, mungkin terlibat di politik suatu negara itu atau mungkin terlibat di kegiatan-kegiatan yang ada di negara itu atau sekedar cuma menyebarkan ajaran yang dipercaya oleh Wahabi? Yang saya ketahui itu Wahabi ini hubungannya dengan pemerintah Saudi ya pada saat itu. Gerakan ini membantu untuk menyebarkan paham-paham yang mana ia ingin menjalankan aliansi dengan pada saat itu pendiri kerajaan Saudi adalah Muhammad bin Saud, demi memuluskan pembentukan negara Saudi yang diprakarsai oleh Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud ini dia pintar ya, istilahnya menggandeng siapa tadi? Muhammad bin Abdul Wahab dengan kolaborasi yang signifikan. Nah,
terbentuklah sebuah negara Saudi yang modern seperti itu. Jadi apakah tujuannya itu dalam membentuk sebuah negara Islam yang lebih modern gitu? Kurang lebih seperti itu yang saya baca-baca di artikel. Karena pada saat itu juga awal pembentukan negara Saudi, hampir semua gerakan-gerakan kalah dengan gerakan Wahabi itu sendiri. Wahabi lebih condong, lebih besar, lebih tersentral di Arab Saudi pada saat itu. Kemudian Muhammad bin Saud itu lahir dan mendirikan kerajaan Saudi, terciptalah hubungan aliansi dan menciptakan negara Arab Saudi yang modern tersebut. Nah, untuk respon masyarakat sendiri dengan adanya gerakan Wahabi di Arab Saudi itu gimana? Sejarah mencatatkan bahwa Wahabi sangat populer pada saat itu. Jika pada saat itu sangat populer, respon masyarakat positif, maka mau nggak mau ya pengikutnya banyak dan ya bisa dibilang bagus lah. Berarti masyarakat dengan adanya gerakan Wahabi ini masyarakat menerima ya gitu ya? Bisa menerima. Ada penolakan nggak? Sempat ada penolakan nggak dalam gerakan Wahabi itu? Entah itu di Arab Saudi atau mungkin di Indonesia gitu? Penolakan pasti ada, yang namanya berbeda pendapat, berbeda prinsip pasti ada. Semisal Wahabi nih dibenturkan dengan Syiah, ya jelas tidak ketemu, pasti berbenturan. Nah, seperti itulah. Pasti ada. Oke. Gerakan yang dibawa dari Arab Saudi dengan menganut ajaran-ajaran tauhid untuk mengembalikan lagi nilai-nilai Islam yang ke awal, dan gerakan ini ternyata diterima baik oleh masyarakat. Jadi gerakan Wahabi itu termasuk bagus ya Mas ya? Saya sendiri tidak bisa menyimpulkan baik atau tidak. Kalau dilihat dari ajarannya, yang mana dia memegang tauhid yang kuat, menolak terhadap kesyirikan dan kebid'ahan, itu bagus. Kemudian dia mengajarkan untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis, sederhana dalam beribadah, insya Allah bagus ya, seperti itu. Tapi untuk orang-orang yang ada dalam gerakan itu, kita tahu Mas ya, walaupun sebagus apapun sebuah gerakan, sebuah nilai, tergantung lagi siapa yang memegang. Nah, orang-orang yang memegang di Wahabi sendiri itu, apakah mereka itu mengamalkan nilai-nilai tersebut dengan cara yang benar, atau mengamalkan cara-cara tersebut dengan cara yang tidak benar? Ya, sejauh yang saya pahami, kalau masyarakat yang menganut paham Wahabi cenderung lebih positif, ya, karena lebih mementingkan tauhid yang murni serta melarang segala praktek kesyirikan itu yang ya begitulah. Tapi jika di Indonesia sendiri ya, dengan masyarakat kultural seperti ini, masyarakat yang kebanyakan masyarakat kita itu tradisionalis, agak sedikit bergesekan ya, gitu. Karena sangat berbeda. Seperti contoh nih ya, saya tidak ingin menyebut organisasinya lah, ada suatu lah, dia ingin ziarah kubur. Kita tidak tahu ziarah kubur itu ngapain dan lain-lain. Oke, niatnya bagus ziarah kubur, tapi kita tahu ada ajaran yang nyeleweng enggak. Nah, di Wahabi sendiri itu tidak enggak perlulah seperti itu. Gitu. Nah, beberapa itu saya kan sering kayak melihat di internet gitu Mas ya, ada beberapa ulama-ulama yang mereka itu kayak mengutarakan suatu pendapat. Nah, banyak komenan-komenan terhadap ulama tersebut yang mengatakan bahwa mereka Wahabi. Nah, konotasi yang saya tangkap sebagai orang yang melihat itu, saya merasakan bahwa respon orang yang dicap Wahabi itu adalah orang yang tidak benar gitu loh Mas. Nah, itu gimana menurut sampean? Nah, biasanya orang-orang seperti itu tidak
apa ya istilahnya, kurang, dia Islam kulturalnya sangat melekat, kaum tradisionalis ya, Islam tradisionalis yang mana memang Islam di Indonesia sendiri itu masuk melalui Wali Songo, perdagangan pada saat itu ya, yang mana memang belum mengenal apa namanya, Wali Songo maupun pendahulu-pendahulu umat Islam yang masuk ke Indonesia memang mengajarkan Islam melalui pendekatan seperti apa namanya itu, wayang kulit, terus perayaan-perayaan seperti Maulid dan lain-lain. Memang itu masyarakat kita. Nah, sekarang di zaman yang modern ini, zaman sudah berkembang, informasi, teknologi dan lain sudah masuk. Nah, jika kita kembalikan kepada ajaran terdahulu Salafi Wahabi, menurut saya ya begitu, lebih apa ya, lebih angel jelas. Susah ya. Ya, Oke, tapi saya takut salah karena emang garis karena banyak apa ya, masyarakat kita banyak kultur, banyak organisasi, banyak ini, takut. Nah, begitulah. kalau Saya tidak bisa menyalahkan satu sama lain, itu yang saya karena terlalu banyak gerakan gitu. Jadi saya sendiri tuh sebenarnya bingung gitu loh, Kak, saat melihat gerakan-gerakan Islam yang ada di Indonesia kan terlalu banyak, ada beberapa gerakan gitu kan. Saya tuh sendiri bingung kenapa agama itu punya gerakannya itu ternyata punya nilai-nilai yang berbeda. Ya agak susah aja untuk dibahas, tapi itu yang paling itulah. penting, kita sebagai umat muslim tetap kita harus melaksanakan sholat, puasa, zakat, ya yang mana rukun Islam dan iman itu diselaraskan, itu saja sudah cukup. Tidak usah menyimpang ke sana kemari, itu sudah cukup. Gitulah. Jadi poinnya adalah gerakan apapun yang ada muncul membawa nilai-nilai Islam, apapun nilainya yang dibawa, kita mungkin harus memfilter dulu nilai-nilainya. Dan apa ya, ya adanya suatu gerakan, kalau misalnya gerakan itu melakukan nilai yang buruk, mungkin kita bisa menolaknya. Tapi kalau gerakan itu membawa nilai yang baik, ya kita harus terima gitu loh. Nah, apapun motifnya, kalau misalnya itu masih dalam ranah kebaikan, kita harus menerimanya gitu ya. Nah, untuk gerakan Wahabi juga, ya saat mendengar penjelasan dari Mas Fahim, saya mengerti sebenarnya bahwa gerakan-gerakan ini pada dasarnya itu ingin membawa kembali nilai-nilai tauhid, membawa kembali pada Al-Quran dan hadis. Itu bukanlah gerakan yang salah gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Kembali lagi, sebaik-baiknya sebuah nilai, sebuah ajaran, selama yang megang masih orang yang belum pantas, mungkin gerakan tersebut akan dicap jelek. Jadi bukan salah sebuah ajarannya, bukan salah sebuah nilai atau moralnya, yang salah itu adalah yang mengamalkannya. Begitu Mas Fahim ya? Betul, paling penting kita harus menghargai satu sama lain, tidak usah saling mengecek organisasi ini itu, gerakan ini itu. Itu tadi pesan saya yang paling penting, cukup kesawarkan saja rukun-rukun Islam dan iman, itu aja. Benar itu Mas Fahim, karena yang paling krusial itu di sana kita terlalu konsen untuk mengkritiki sebuah gerakan, sebuah kayak perkumpulan dan semacamnya, tapi kita lupa untuk mengkritik diri kita sendiri. Gitu Betul ya, paling ya istilahnya jangan terlalu fanatik terhadap suatu golongan. Nah itu ngomong fanatik itu menarik juga itu Mas, karena di Indonesia sendiri untuk gerakan Wahabi ini, apakah orang-orangnya itu cenderung fanatik atau enggak? Banyak juga yang fanatik, banyak. Saya temui juga, ada yang agak rasis juga ada, saling ngecek juga ada. Itu yang ya tidak usah kita ikuti. Kita cukup ya introspeksi diri sendiri. Terlalu sibuk mengkritiki sampai lupa nilai sendiri ya. Oke begitu. Terima kasih Mas Fahim, terima kasih para pendengar. Saya Maulana Santosyuri. Bye bye.